Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis derby Manchester di final FA Cup. Manchester City mengawali laga dengan sangat baik lewat keunggulan di detik 13. Diawali kick off dan long pass Ortega, bola muntah dimanfaatkan Gundogan yang sejak awal sudah berdiri bebas dan mengekspos ruang yang kosong. Keunggulan awal ini bikin kerja Ten Hag berat lantaran dia harus merebut bola dengan cepat, yang berisiko membuat pertahanan terbuka. MU mencoba press dengan menaruh 4 pemain di depan, namun taktik pressing ini nggak cukup melawan Pep yang justru memainkan long pass untuk melewatinya. Memang musim ini Pep terlihat lebih pragmatis dibanding musim sebelumnya. Pada laga ini, long pass-nya lebih banyak dilakukan daripada MU, dan tentunya lebih akurat. Ditambah kemampuan pemain-pemainnya untuk berduel udara maupun duel second ball atau bola muntah serta pemosisian yang tepat membuat City dapat memenangkan bola. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Pep tetap menggunakan formasi 3-2-4-1-nya yang cukup solid akhir-akhir ini. Gak banyak perubahan dari susunan tim utamanya. Hanya Ortega yang dimainkan sebagai starter menggantikan Ederson. 3 back di belakang diisi oleh Akanji, Ruben Dias, dan Walker yang memiliki kecepatan untuk mengimbangi pemain-pemain cepat di lini depan MU. Stones sebagai gelandang hybrid di tengah menemani Rodri. Pada laga ini pun terlihat Stones juga berperan di fase attacking. Beberapa kali ia yang bergerak naik mengekspos area half space pertahanan MU. Ten Hag juga tetap menggunakan pakemnya selama ini, 4-2-3-1. Sedikit perubahan yang dilakukannya yaitu memainkan Fred sebagai pivot bersama Casemiro. Tugas Fred di sini difungsikan untuk man marking De Bruyne seperti yang pernah Ten Hag lakukan di derby Manchester sebelumnya. Namun nampak ia nggak bisa melakukannya dengan baik. Fred dibuat kesulitan dengan De Bruyne yang aktif bergerak keluar dari posisinya. Sementara Eriksen didorong ke depan di posisi nomor 10 dan Bruno digeser untuk mengisi posisi winger kanan. Ujung tombak ditempati oleh Rashford. Seperti yang sudah disinggung di awal, musim ini Pep melakukan perubahan pada taktiknya dengan gak sepenuhnya menggunakan umpan-umpan pendek saat menguasai bola. Ia lebih mengkombinasikan antara umpan-umpan pendek yang seringkali digunakan untuk melakukan invite press atau menarik pressing lawan dan menciptakan ruang di belakangnya. Nah, umpan long pass digunakan untuk mengekspos ruang-ruang ini. Gol pertama City juga melalui umpan direct long pass ini. Terlihat Ortega setelah menerima kick off dari Gundo nggak langsung melepaskan long pass ke depan. Ia lebih dahulu melihat situasi dan positioning pemain-pemain City di depan sebelum ia memutuskan untuk melepaskan umpan vertikal kepada Haaland. Haaland yang memang memiliki postur ideal untuk duel udara berhasil menangkan duel dengan Casemiro. Selanjutnya, De Bruyne juga memenangkan duel second ball dengan Lindelof. Terlihat di momen ini pemain-pemain MU kurang siap dalam menyambut bola muntah. Gundo pun nggak terkawal dan tanpa gangguan lepaskan first time volley menghujam gawang De Gea. Gundo mengarahkan tendangannya ke tiang dekat dan kiper MU ini pun nggak berkutik. Kecolongan di awal laga membuat MU nggak bisa memainkan taktik defense counter yang biasa mereka lakukan di saat melawan tim-tim dengan basis possession. MU harus keluar untuk mengejar ketertinggalan. Saat City melakukan build up, MU menekan dengan 4 pemain. Namun 4 pemain di blok press depan MU ini kalah jumlah dengan 3 back dan 2 pivot City. Terlebih, Ortega juga seringkali ikut terlibat di fase build up. Di belakangnya, 2 pivot MU, Fred dan Casemiro melakukan man marking terhadap Kevin De Bruyne dan Gundogan. Namun cerdiknya, De Bruyne dan Gundo memposisikan dirinya melebar, membuat akses progresi ke tengah terbuka. Blok press MU yang kalah jumlah tadi membuat 4 pemain di depan harus bekerja keras untuk menghambat upaya progresi City. Mereka harus bisa bergeser dengan cepat saat City melakukan sirkulasi, dan juga harus bisa bergantian untuk bergerak naik turun saat salah satu pivot City drop ataupun turun. Karena jika tidak, City bisa dengan mudah untuk melakukan progresi melalui tengah di saat pivotnya nggak termarking.
Di sini terlihat Eriksen terikat oleh pergerakan Stones yang drop, dan Rashford nggak melakukan marking dengan baik terhadap Rodri, sehingga ia bisa dengan bebas menerima umpan dari center back. High press MU di laga ini nggak mampu meredam build up City. Terlihat di sini angka PPDA-nya tetap tinggi, yang menandakan City masih bisa melakukan banyak umpan saat build up. Gak jarang pula, high press MU sengaja dimanfaatkan oleh Man City untuk menerapkan set play direct build up-nya. Anak asuh Pep akan melakukan sirkulasi di belakang, menarik blok press MU naik, dan melepaskan long ball ke depan untuk mengeliminasi pressing MU. Sebenarnya MU juga melakukan hal serupa, menggunakan long pass untuk bypass atau melompati pressing City. Namun, yang membedakan direct build up MU dan City adalah detail-detail dan eksekusinya. Nampak Pep sudah menyiapkan taktik direct build up ini secara detail. Terlihat sebelum long pass dilepaskan, De Bruyne akan turun menjauhkan pivot MU dari backline. Di momen ini, Haaland yang seringkali akan dijadikan target long pass, dan saat eksekusi dijalankan, De Bruyne akan langsung berlari ke depan ke arah bola muntah hasil duel Haaland tadi. Sementara itu, direct build up MU nggak berjalan dengan baik. Selain karena akurasi long pass yang nggak sebagus Man City, target MU di depan pun kewalahan untuk duel udara menghadapi back-back Man City. Dia yang banyak berperan untuk melepaskan long pass, tingkat keberhasilannya hanya 31%. Hanya 8 yang berhasil dari 26 percobaan long pass yang ia lakukan. Sementara itu di depan, Rashford dan Bruno nggak sekalipun berhasil memenangkan duel udara. Pun begitu, MU berhasil curi gol di babak pertama yang dicetak oleh Bruno melalui titik putih. Sebelumnya terjadi handball oleh Grealish saat sundulan dari Wan-Bissaka mengenai tangannya yang terbuka, berada jauh dari badannya. Terlihat di momen ini, Wan-Bissaka menerima umpan switch play dari sisi jauh. Sebelum terjadinya handball, MU beberapa kali lakukan hal yang sama. Switch play ke Wan-Bissaka yang naik di sisi kanan, mengisi pos Bruno yang lebih sering berada di tengah. Selain unggul dari detail direct ball tadi, City juga unggul dari detail yang lain, yaitu set piece. Di babak pertama, Rodri nyaris mencetak gol melalui situasi ini. Pergerakan melingkarnya nggak terbaca oleh pemain-pemain MU. Gol kemenangan City di babak kedua pun melalui situasi yang sama. Di kotak penalti, Ruben Dias dan Rodri melakukan pergerakan tanpa bola dan blocking untuk membebaskan Gundo yang menjadi target crossing. Gundo pun dari awal sudah nggak terkawal di tepi luar kotak penalti karena hampir semua pemain MU berada di dalam kotak penaltinya. Pep Guardiola berhasil mengawinkan 2 gelar, EPL dan FA Cup. Formasi 3-2-4-1 dan John Stones-nya berhasil jadi katalis perubahan taktik Pep mengantarkan kedua gelar ini. Sementara Ten Hag terlihat masih belum matang terutama soal permainan direct ini. Dimulai dari akurasi kiper, kemampuan duel udara pemain depan, serta duel second ball yang juga jadi faktor kebobolan di gol pertama.